Apa yang disampaikan Tempo ini, Sobat Era sekalian, itu sangat serius, sangat-sangat serius. Kenapa saya katakan sangat serius? Karena kalau memang betul apa yang dikatakan Tempo, Pratikno sudah melakukan yang namanya tindak pidana. Berantas korupsi dengan sebaik-baiknya, pilih pembantu yang tidak korup, patahkan kaki dan lehernya mereka yang menghalangi pemberantasan korupsi, dan biarkan kami tetap mengawal ini dengan kritisisme. Kalau Anda lebih terganggu dengan kami daripada para koruptor, gawat negara ini. No future. Ya, I said no future. Kalau Anda lebih terganggu pada orang yang kritis ketimbang orang korup, saya katakan no future negara ini. Pratikno menjadi operator politik Jokowi untuk melanggengkan kekuasaan. Namanya juga disebut dalam korupsi BTS. Saya Bagja Hidayat dan inilah opini Tempo. Menteri Sekretaris Negara Pratikno adalah perwujudan paling brutal dari peringatan Kanselir Jerman 1871, 1890 Otto von Bismarck yang mengatakan bahwa politics ruins the character, atau politik bisa merenggut karakter seseorang. Menjadi menteri 2 periode, mantan Rektor Universitas Gadjah Mada Yogyakarta ini menari bersama kekuasaan Presiden Joko Widodo. Pratikno naik ke panggung kekuasaan setelah Jokowi terpilih dalam pemilihan umum 2014. Selama hampir 1 dekade, ia menjadi pembantu presiden untuk urusan lancang dan lancung. Pratikno sebenarnya punya prestasi akademik mengesankan. Ia guru besar dengan penghargaan dari berbagai universitas mancanegara. Menempuh pendidikan di kampus-kampus ternama, Pratikno meminati bidang politik lokal dan desentralisasi, politik keuangan negara, serta kebijakan publik dan birokrasi. Pada bidang-bidang itu, ia tentu mempelajari etika, transparansi, keadilan sosial, dan norma hukum. Namun, menjadi menteri membuatnya menanggalkan nilai-nilai itu, bahwa politik adalah urusan publik yang terkait dengan etika dan norma. Ia menjerumuskan diri dalam urusan politik dengan P kecil, yakni bagaimana menjaga kekuasaan sang majikan. Liputan majalah ini menemukan Pratikno menjadi perantara mulusnya putusan Mahkamah Konstitusi dalam mengubah syarat calon presiden dan wakil presiden dalam Undang-Undang Pemilihan Umum. Pratikno diduga turut melobi Hakim Konstitusi sehingga anak Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, yang belum cukup umur bisa menjadi kandidat wakil presiden. Manuver politik Pratikno juga menyasar partai-partai agar bersedia menerima Gibran sebagai calon wakil presiden bagi Prabowo Subianto. Sebelum keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi pada 16 Oktober 2023, partai pendukung Prabowo punya jagoan masing-masing. Dukungan itu buyar begitu Gibran cukup syarat menjadi calon wakil presiden. Apa yang dilakukan Pratikno jelas melampaui kewenangannya sebagai Menteri Sekretaris Negara. Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2020 tentang Kementerian Sekretariat Negara membatasi tugas dan fungsi Menteri Sekretaris Negara sebagai pembantu teknis Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ada memang tugas melaksanakan fungsi lain yang diberikan Presiden dan Wakil Presiden, tapi itu pun dibatasi peraturan dan perundang-undangan. Melobi Hakim Konstitusi agar membuka jalan politik bagi anak Presiden tentu bukan tugas lain dalam aturan itu. Membujuk partai politik agar menerima anak Jokowi dalam koalisi pemilihan Presiden juga bukan tugas seorang Menteri Sekretaris Negara. Lobi dan manuver politik adalah tugas para politikus dalam mengkomunikasikan kepentingan untuk orang banyak.
Apa yang dilakukan Pratikno bukan hanya tak patut, juga mengkhianati intelektualitasnya sendiri sebagai akademikus. Alih-alih mengingatkan Jokowi agar tak terjerembab dalam hasrat melanggengkan kekuasaan, ia justru menjadi operator mewujudkannya. Jokowi dan Pratikno pun menjadi duet maut yang saling membutuhkan. Jokowi mengandalkan Pratikno sebagai pelaksana tugas yang patuh tanpa reserve. Pratikno menikmati privilege sebagai tangan kanan presiden. Seperti banyak pembantu Jokowi lain, Pratikno kemudian terjerat dalam jalinan kepatuhan menjalankan tugas presiden, pragmatisme personal, dan kesempatan mempraktikkan korupsi, kolusi, dan nepotisme yang kian lama semakin tak terkontrol. Tak mengherankan jika nama Pratikno disebut dalam perkara korupsi pengadaan menara pemancar internet proyek di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Dito Aryo Tejo pada 2020 menjabat Ketua Umum Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia, sayap Partai Golkar, bertemu dengan kontraktor pemancar internet di ruang kerja Pratikno. Dari keterangan di pengadilan, para terdakwa perkara ini mengaku memberikan 27 miliar untuk Dito yang kini menjabat Menteri Pemuda dan Olahraga agar menyetop pengusutan perkara ini di Kejaksaan Agung. Dito acap disebut sebagai Pratikno's Boy karena menjadi menteri berkat campur tangannya, meski Golkar mengajukan calon lain. Jika kemunculan nama Pratikno dalam kasus korupsi Base Transceiver Station atau BTS itu membuatnya tersangkut karena menjadi perantara para aktor proyek, ia menurunkan derajat dirinya dari seorang rektor menjadi sekadar operator. Simak opini dan liputan selengkapnya hanya di majalah.tempo.co. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya, Sobat RH sekalian, ngeri ya, Pratikno dari rektor menjadi operator ya. Bahkan disebutkan Pratikno lah yang melobi para hakim Mahkamah Konstitusi untuk meloloskan Gibran. Dia pula yang menjadikan Dito Aryo Tejo sebagai menteri walaupun terbukti menerima 27 miliar dari kasus BTS. Dan dia pula orang dekat atau tangan kanan Jokowi yang tetap dipertahankan oleh Prabowo Subianto. Dipertahankan tetapi digeser jabatan. Jadi terkesan sebenarnya Prabowo tidak membutuhkannya tapi digeser jabatannya ke Menteri Koordinator. Karena ya tadi ada perintah 13 Oktober mungkin begitu ya. Jadi Sobat RH sekalian, kalau kita lihat gesture Prabowo menghadap Jokowi sebelum keluar negeri, terlihat bagaimana Prabowo masih kikuk, masih menunjukkan kalau dia itu anak buah, bukan belum menjadi Presiden Republik Indonesia, belum menjadi the President of Republic of Indonesia ya. Begitu ya Sobat RH sekalian, dan memang kekuasaan bisa mengubah manusia, terutama ketika kekuasaan itu bergelimpang dan bergelimang dengan uang. Saya pernah membaca laporan kekayaan Pratikno itu cuma 5 miliar saja di awal-awal. Tapi sekarang saya yakin jumlahnya lebih daripada itu. Hanya saja saya kira tidak akan disetor semuanya dalam laporan LHKPN. Juga perlu diperiksa juga misalnya kerabatnya, siapa saja yang mendapatkan benefit. Yang paling jelas adalah dia punya staf khusus yang kebetulan teman saya dulu bergiat di bidang anti korupsi ya, yang menjadi komisaris Pertamina selama 9 tahun dan sekarang terpilih kembali baru saja. Jadi kalau yang lain berganti menjadi komisaris Pertamina, dia nggak diganti-ganti. Itu hebatnya Pratikno. Dia juga punya anak buah yang menjadi komisaris di tempat yang basah, yaitu di Main ID kalau tidak salah. Tetapi sebelumnya adalah komisaris BRI. Itu juga nggak diganti-ganti selama 9 tahun terakhir. Jadi Sobat RH sekalian, terlepas dari barangkali kemampuan personal yang bersangkutan, baik di komisarisnya maupun Pratikno sendiri, tetapi tentu ya tidak tergantikannya orang di tempat yang sangat basah, karena Pertamina itu ring 1, Main ID itu ring 1, kemudian BRI itu ring 1.
maka itu menunjukkan betapa kuatnya lobi seorang Pratikno. Ya, ini pujian sekaligus kritik dua-duanya, karena bisa dimaknain ya. Kuatnya dia karena dia punya karisma, kuatnya dia punya kemampuan, tapi bisa juga kuatnya dia karena dia menggantung habis-habisan, terjebak dalam lingkaran kepatuhan sebagaimana dikatakan oleh Tempo. Sebagai point of clarification, saya sendiri pernah 4 bulan menjadi staf khusus Pratikno. Diminta bukan karena saya akrab dengan beliau, tapi pada waktu awal-awal pergantian kekuasaan dari SBY ke Jokowi, itu ada kesan ya, membuat kerja yang idealis. Karena itulah membutuhkan ahli hukum tata negara dan lain sebagainya. Dan saya tahu bukan saya yang di approach pertama. Yang di approach pertama itu ya antara Saldi Isra dan Zainal Arifin Mochtar. Zainal Arifin Mochtar itu kolega Pratikno di UGM, walaupun beda fakultas tentunya. Pratikno dari Sospol, Sosial Politik, Visipol, sementara Zainal Arifin Mochtar dari Fakultas Hukum. Dan Saldi Isra yang sekarang menjadi Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi. Jadi 2 orang itulah yang duluan sebenarnya ya, bukan saya, not me. Saya menjadi pengganti mereka karena mereka tidak mau. Nah, saya didorong untuk menjadi staf khusus, tetapi ternyata jabatan itu tidak membuat saya begitu senang atau bahagia, sehingga saya akhirnya mengundurkan diri sebagai staf khusus hanya 4 bulan saja. Mulai bekerja 1 Desember 2014 dan kemudian berhenti per 31 Maret 2015. Ya, kalau dibilang per 1 April lah ya. 1 Desember per 1 April berhenti. Jadi 4 bulan saja. Jadi Desember, Januari, Februari, Maret hanya 4 bulan saja. Dan 13 hari sebelumnya saya diangkat sebagai komisaris utama Jasa Marga. Orang mengatakan yes, terang saja karena jadi komisaris. No. Justru staf-staf khususnya Pratikno itu rangkap jabatan selama 9 tahun lebih. Ya, jadi berbeda ya. Lebih dari 9 tahun mereka rangkap jabatan sesungguhnya. Baik Alexander Lay namanya maupun Poh Haryanto ya. Dulunya mereka aktivis society dulunya. Tapi sekarang mereka tentu sangat menikmati kekuasaan karena tentu pendapatan sebagai komisaris luar biasa ya. Let's say mungkin bisa 1 miliar per bulan. Bayangkan kalau pendapatan anak buahnya 1 miliar per bulan, lalu apakah menterinya cukup hanya dengan gaji 18 juta? It doesn't make sense. Makanya negara ini aneh bin ajaib. Itulah sebabnya kemudian seorang wakil menteri itu pakai rangkap jabatan. I don't know exactly why. Ya mungkin fundraising juga bagi menterinya. Karena menterinya sendiri gajinya tidak besar. Saya ingat pernah ketemu Rini Zumarno selalu mengatakan, tuh deputi saya itu gajinya lebih besar dari saya dan lain sebagainya. Dia mengatakan itu ya di depan deputi-deputi dia yang memang rangkap jabatan sebagai komisaris utama mostly di ring 1 yang pendapatannya besar per bulan. Ya kalau di rata-rata dengan tantiemnya mungkin 1 miliar per bulan. Per bulan 1 miliar, bayangkan. You can imagine negara ini. Ada yang kutuk kupret gajinya rendah sekali. Ada gajinya yang ongkang-ongkang kaki saja. Perintah-perintah sedikit, marah-marah sedikit. Bisa 1 miliar per bulan. Jadi sobat era sekalian, ya itulah realitas negara kita ya. Tempo yang saya tahu seperti saya dulu sangat dekat dengan lingkaran sekretariat negara. Waktu itu Pemret Tempo Arzul ya, siapa namanya lupa saya, panggilannya Arzul, itu sangat dekat dengan lingkaran sekretariat negara. Tetapi seiring dengan tidak komitnya Jokowi terhadap demokrasi, maka saat itulah kemudian melemah. Ya. Saya sebenarnya ada kekeliruan. Sebenarnya kelemahan Jokowi sudah tampak pada saat-saat pertama ketika menyelesaikan soal rekening gendutnya Budi Gunawan. Disitulah pelemahan KPK terjadi ketika pra-peradilan kemudian membolehkan untuk menguji penetapan tersangka. Sehingga sekarang banyak sekali orang-orang yang lepas karena pra-peradilan. Terakhir Paman Birin ya. Kenapa dipanggil Paman? Karena dia memang paman seseorang yang sangat berpengaruh di lingkaran Prabowo hari ini. Kemudian juga melepaskan banyak pihak termasuk wamen hukum sekarang Edi Hiarij ya, adik kelas saya, tetapi saya frankly speaking kalau memang tindak pidana korup dan lain sebagainya kita nggak bisa membela. Jadi itulah negara kita. Pratikno contoh orang yang saya kira sudah sangat berubah.
sekali-sekali kita investigasi harta kekayaannya. Itu penting barangkali ya, untuk menunjukkan apakah seseorang itu berubah atau tidak. 10 tahun menjadi Menteri Sekretaris Negara tanpa bisa tergoda itu luar biasa saya kira. Tetapi untuk mengetahui apakah dia tergoda atau tidak kan kita lihat profiling kekayaannya. Apakah kekayaannya wajar atau tidak. Dan profiling harta kekayaan tidak hanya melalui pendapatan yang dia terima based on rekening, tapi juga kita lihat bagaimana profil keluarganya, putra-putranya, anak-anaknya. Apakah mendapatkan privilege dalam berbisnis. Paling gampang soal ada nggak main tambang misalnya. Karena itu satu hal yang umum, anak-anak pejabat itu rata-rata bisa main tambang karena bapaknya memiliki kekuasaan. Tapi kita tidak tahu persis ya, karena isu-isu seperti itu perlu diklarifikasi. Karena channel ini tidak memiliki kemampuan untuk melakukan klarifikasi, karena itu hanya based on apa yang disampaikan Tempo. Nah, apa yang disampaikan Tempo ini saudara sekalian itu sangat serius, sangat-sangat serius. Kenapa saya katakan sangat serius? Karena kalau memang betul apa yang dikatakan Tempo, Pratikno sudah melakukan yang namanya tindak pidana KKN. Korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kalau benar dia yang mempengaruhi hakim Mahkamah Konstitusi untuk meloloskan Gibran. Itu sudah urusannya bukan lagi lobby politik, tapi itu sudah dirty politik, sudah tindakan yang bisa dipidanakan karena melakukan tindak pidana KKN, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tetapi apakah akan diproses, akan diusut? How come? Semua orang yang bermasalah atau diduga bermasalah dalam pemerintahan Presiden Jokowi direkrut dalam masa pemerintahan Presiden Prabowo. Makanya saya mau bikin nanti sebuah series mengatakan serius enggak Prabowo memberantas korupsi. Karena kalau cuma sekedar omon-omon saja ya semua orang bisa. Tapi apakah serius atau tidak, maka kasus-kasus yang akan saya bahas besok-besok itu akan menunjukkan keseriusan atau tidak. Paling tidak yang saya catat adalah kasus Zarub Rikar yang harusnya menjadi pintu masuk tidak dimanfaatkan secara baik. Said Didu sekarang dipanggil lagi oleh polisi, itu menunjukkan kriminalisasi orang yang kritis. Kemudian Paman Birin bebas pra-peradilan di masa pelemahan KPK yang berlanjut ternyata di Prabowo. Karena saya berharap Prabowo menunjukkan gesture kekuasaan bahwa dia memperkuat KPK jangan takut. Ternyata enggak. Karena jaringan Prabowo, lingkar Prabowo jauh lebih sakti dalam mempengaruhi proses pencarian keadilan. Dan nanti pada tunggu saatnya yang akan ditersangkakan itu orang-orang kritis atau kasusnya nggak jelas seperti Tom Lembong misalnya. It could be possible Denny Indrayana juga dan lain sebagainya. Sementara orang-orang yang punya kemampuan melakukan kriminalisasi berada pada lingkar kekuasaan dengan jabatan formal dan informal yang ada. Miris negara kita ini. Tetapi ya sudahlah, kita terus berjuang ya dengan berpikir, dengan berdoa, berusaha bahwa inilah perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Untuk presiden yang barangkali tidak pernah berpikir soal langit juga. We don't know exactly. Karena kalau berpikir soal langit juga, jabatan itu adalah amanah. Janji itu harus ditunaikan. Nah, salah satu janji yang harus ditunaikan sekarang adalah janji memberantas korupsi. Alih-alih memberantas korupsi, yang terjadi adalah pelemahan korupsi, pemberantas korupsi yang terus-menerus. Fenomena Paman Birin, fenomena pansel KPK, dan lain sebagainya itu menunjukkan bahwa belum ada realisasi untuk memberantas korupsi itu ya. Keseriusan memberantas korupsi. Itu sobat era sekalian ya, yang ingin saya share dan mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Walaupun saya sampaikan dengan nada yang agak sedih juga ya. Karena ketika kita berpikir tentang perpindahan kekuasaan, kita berpikir akan ada suasana lain. Terus terang, sampai hari keberapa ini saya tidak merasakan suasana berbeda. Ada perbedaan kekuasaan itu gak ada. Sama, ancamannya sama, kriminalisasi, yang disasar juga sama, lawan politik. Belum ada. I don't know exactly. Kita hanya berdoa dan berharap bahwa dia kemudian tiba-tiba, like I said ya, saya katakan pemilu itu comberan. Tapi mudah-mudahan dari comberan itu muncul an enlightened leader. Pemimpin yang tercerahkan. Tapi sampai hari ini belum Pak Prabowo. You are not an enlightened leader yet. Karena yang kami tunggu, yang kita tunggu adalah an enlightened leader. Pemimpin yang tercerahkan. Walaupun berasal dari pemilu comberan. Pemilu yang curang. Pemilu yang brutal. Tetapi paling tidak yang dihasilkan itu adalah an enlightened leader. Nah, kami belum melihat ke arah sana. Apa yang pesan-pesan yang menggembirakan dari seorang
kecuali pidato-pidatonya yang menggelegar. Pembentukan kabinet tidak. Kinerja jaksa agung tidak. Oke, Zarub Rikar dibuka tetapi tidak dijadikan pintu masuk untuk membenahi hukum kita. Said Didu masih dipanggil karena membela rakyat. Kemudian PIK tidak dicabut, masih kelihatan tunduk pada konglomerat, pada oligarki. Jadi belum ada hal yang membahagiakan dan menggembirakan. Berilah kami kebahagiaan dan kegembiraan itu Pak Presiden. Enggak banyak yang kami minta. Serius berantas korupsi, tegak lurus kepada NKRI, selesai. Ya, kami tidak meminta jabatan. Jangan kami, saya tidak meminta jabatan. Tidak juga berpikir harus ada pendapatan dari negara. Tapi kita hanya ingin Anda berjalan lurus, berantas korupsi dengan sebaik-baiknya, pilih pembantu yang tidak korup, patahkan kaki dan lehernya mereka yang menghalangi pemberantasan korupsi, dan biarkan kami tetap mengawal ini dengan kritisisme. Kalau Anda lebih terganggu dengan kami daripada para koruptor, gawat negara ini. No future. Ya, I said no future. Kalau Anda lebih terganggu pada orang yang kritis ketimbang orang korup, saya katakan no future negara ini. Itu ya. Tiba-tiba emosi saya naik sedikit. Ya, saya katakan kalau Anda Presiden Republik Indonesia lebih terganggu kepada orang kritis ketimbang koruptor di sekitar Anda, no future. Tadi jelas Menteri Olahraga Dito Aryo Tejo terima 27 miliar. Boro-boro diberhentikan di era Jokowi. Di era Anda dipakai lagi. Nauzubillah min zalik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cada.